Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarani Salsabila dari Prodi Agribisnis kelas C NIM 003. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya terkait penugasan dari MKB 2. Nah, mini riset saya itu berjudul Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan dalam Pemilihan Flash. Oke, ada 4 sub-bahasan. Ada yang pertama adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, flash disk pasti banyak digunakan oleh masyarakat, tentunya bisa dari mahasiswa, lalu pelajar, dosen, guru, dan masyarakat lainnya juga memakainya. Nah, flash disk itu merupakan media penyimpanan data yang dapat dihubungkan dengan komputer maupun handphone. Kalau handphone biasanya pakai OTG. Nah, tapi ada yang sekarang itu langsung dicolokin ke HP itu bisa. Untuk atributnya itu terdapat dalam atributnya itu dapat mempengaruhi konsumen dalam pemilihan flash disk. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa atribut. Yang pertama ada merek, lalu ada harga, kapasitas, dan ukuran. Nah, beberapa merek terkenal seperti Keystone, Toshiba, SanDisk itu kan paling sering dipakai oleh masyarakat. Nah, kenapa memilih produk ini? Karena flash disk sering digunakan oleh konsumen, khususnya pada kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dosen, serta masyarakat juga sering menggunakannya. Hasil lain sebagai penyimpanan data, flash disk ini juga bisa untuk penyimpanan video, aplikasi, foto, dan musik. Jadi sangat penting sekali ya flash disk itu untuk menyimpan data. Baik, yang selanjutnya adalah masalah dan tujuan. Untuk masalahnya itu yang pertama untuk melihat atribut mana yang paling terpenting antara 4 atribut itu, ada merek, harga, kapasitas, dan ukuran. Lalu ada yang kedua adalah merek flash disk mana yang konsumen sukai, yang ketiga kapasitas yang mereka minati, lalu ada harga, dan yang kemudian adalah ukuran. Tujuannya juga sama dengan permasalahannya, untuk mengetahui atribut mana yang paling terpenting antara merek, harga, kapasitas, dan ukuran terhadap preferensi konsumen dalam pemilihan flash disk. Lalu yang kedua untuk mengetahui merek flash disk mana yang mereka minati, yang ketiga mengetahui kapasitas yang mereka minati juga, harga untuk mengetahui harga, untuk menentukan prioritas mereka dalam pemilihan flash disk, dan yang terakhir adalah ukuran yang konsumen minati. Oke, apa manfaat yang akan didapat dari penelitian ini? Nah, penelitian ini memberikan informasi kepada distributor dalam memasarkan flash disk agar dapat mengetahui perkembangan flash disk. Jadi seperti kayak counter, kayak toko aksesoris HP itu kan pasti ingin tahu ya, konsumen itu lebih menyukai flash disk yang merek apa, lalu kapasitas yang berapa, harganya yang berapa. Jadi penelitian ini juga bisa memberikan informasi kepada mereka. Lalu selanjutnya memberikan pengetahuan kepada konsumen terhadap atribut-atribut yang paling terpenting dari preferensi konsumen. Nah, dari konsumen ke konsumen ya, dalam pemilihan flash disk agar konsumen itu tidak sembarangan dalam memilih flash disk. Kadang ada ya masyarakat itu seperti kan saya itu kerja di counter itu kan ada customer, kadang mereka bilang beli flash disk itu yang merek nggak terkenal, jadi akhirnya nggak bisa dipakai. Jadi gitu, bagi konsumen itu harus memilih flash disk itu jangan sembarangan, takutnya nggak bisa dipakai juga, takutnya nanti filenya korup juga. Oke, yang selanjutnya adalah subpokok bahasan kedua, yaitu metode penelitian. Ini merupakan bentuk kuesioner. Nah, kuesionernya itu seperti ini. Tapi karena ini di PPT nggak terlalu jelas, jadi bentar ya. Nah, aku buka dulu. Oke, seperti ini untuk kuesionernya saya pakai di form. Nah, di sini kuesioner penelitian analisis preferensi konsumen terhadap keputusan dalam pemilihan flash disk. Nah, ini respondennya terhormat, saya Zarani, bantuannya. Nah,
ini data responden. Sebelum mengisi itu responden harus mengisi data diri terlebih dahulu, dari nama lengkap, jenis kelamin, berapa usianya, terus memiliki flash disk apa tidak. Oke, di sini saya isi ya. Kalau gitu nggak bisa next nanti. Oke. Jenis kelamin perempuan, usia 19 tahun. Sorry. Oke, lanjut ya. Nah di sini ada petunjuk pengisian. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai. Nah, jadi responden itu harus memilih salah satu jawaban saja. Lalu yang kedua, kuesioner ini akan menilai dengan cara meranking atribut-atribut yang dianggap penting dan berguna dalam menentukan preferensi konsumen terhadap keputusan dalam pemilihan flash disk. Lalu yang ketiga, setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. Ya, sama sebenarnya 1 sama 3 juga sama poin-poinnya. Nah, di sini ada petunjuk pengisian. Ini merupakan kombinasi dari atribut sama levelnya. Nah, di sini kan pakai SPSS, itu diolah terlebih dahulu datanya dan terbentuk 8 stimuli, 8 kombinasi. Nah, di sini itu ini kartu yang pertama itu stimuli yang pertama. Nah, ada merek flash disk Kingston, harga kurang dari 100, kapasitas flash disk kurang dari 16 GB dan ukuran flash disk besar. Nah, di sini ada rankingannya. Kalau 10, angka 10 itu menyatakan sangat menyukai pilihan tersebut atau setuju. Lalu untuk yang angka 1, untuk yang angka 1 itu sangat tidak menyukai pilihan tersebut. Jadi di ranking dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Lalu untuk keterangannya ini mereknya itu ada Kingston, Toshiba dan SanDisk. Ukurannya ini kalau besar itu biasanya yang besar, ada yang ukuran kecil gitu. Oke, lanjut untuk yang kartu 1. Nah, kartu 1 ini stimuli yang pertama ada ini sampai stimuli ke-8. Nah, jadi responden itu menilai angka 1 atau mereka milih 4, 5, 6, 8, 9 itu terserah dari mereka untuk menilai kombinasi dari atribut dan levelnya itu. Nah, di sini ada ini ya, ini yang 1, stimuli 1, ada stimuli 2, stimuli 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini di sini kan karena pakai PPT, tapi di sini sudah ada linknya. Karena pakai PPT itu kan kadang apa ya, nggak bisa ini detail karena sedikit ininya. Nah, ini ya, tadi kan seperti yang saya tunjukkan tadi ada 8 kombinasi. Jadi responden itu memilih antara ranking 1, 10. Pokoknya kalau 1 itu sangat tidak menyukai. Kalau yang 10 itu sangat menyukai kombinasi tersebut gitu. Oke, untuk penentuan responden pada penelitian ini menggunakan cluster random sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah mahasiswa dari beberapa universitas, baik dari Universitas Trunojoyo, UNER, lalu ada Universitas UNESA, Universitas Muhammadiyah, lalu ada pelajar SMP SMA dari Surabaya, customer counter HP di Surabaya, serta masyarakat Surabaya yang memiliki flash disk. Oke, untuk analisis datanya, preferensi ditentukan menggunakan analisis conjoin dengan metode choice based conjoin. Atribut yang diamati adalah faktor dari merek, harga, kapasitas, dan ukuran. Nah, untuk analisisnya itu menggunakan bantuan SPSS versi 24. Nah, di sini nanti itu didapat rata-rata nilai utility setiap level, rata-rata nilai important value dan dari semua atribut yang dimiliki. Nah, oke, kita ke sub bahasan ketiga, hasil dan pembahasan. Nah, di sini data mentahnya untuk atributnya itu kan ada 4, ada merek, harga, kapasitas, ukuran. Lalu untuk yang levelnya dari merek itu ada Kingston, Toshiba, SanDisk, itu untuk yang atribut merek dan levelnya itu ada 3. Lalu untuk atribut harga itu ada 2 level,
harganya kurang dari 100 dan lebih dari 100. Lalu untuk kapasitas itu juga ada dua, kurang dari 16 GB, lebih dari 16 GB. Lalu yang terakhir ada ukuran, itu ada dua juga, ada besar sama kecil kan. Udah saya kasih tahu yang besar itu, ada yang kecil itu kadang. Untuk stimulinya ini didapat dari SPSS menggunakan Syntax. Nah ini tadi itu kan udah saya jadikan seperti kartu tadi di kuesioner saya. Nah nanti responden tinggal nilai aja. Nah ini untuk penilaian responden, di sini sudah ada 20 responden dan mereka itu sudah menilai, dan rata-rata enggak rata-rata sih sebenarnya, 100% mereka memiliki flash disk. Pasti orang pasti punya flash disk ya. Nah di sini ada responden 1, 2, 3, 4, umurnya juga beragam. Lalu ini mereka untuk kartu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ini mereka udah nilai 1, 2, 3 itu sesuai tadi petunjuk yang tadi di kuesioner. Lalu nah ini datanya sudah saya olah, bukan saya olah sebenarnya, sudah siap-siap dimasukkan ke input SPSS. Nah ini ada responden 1 itu ya, 2, 3, 4 dari masing-masing nama itu. Lalu untuk P1 itu merupakan kartu 1 atau stimuli yang pertama itu tadi, P2 kartu 2, P3 kartu 3, dan seterusnya sampai P8 yang merupakan kartu 8 atau stimuli ke-8. Ini mereka semua sudah mengisi semua dan totalnya itu 20 responden. Yang selanjutnya adalah hasil analisis data dan interpretasi output. Dari setelah data dari penilaian responden tadi itu dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, ini merupakan output dari SPSS-nya. Nah, yang pertama kita lihat dari korelasi keseluruhan. Dari korelasi itu untuk melihat apakah data ini itu valid atau tidak. Lalu untuk melihat korelasi dari preferensi konsumen dengan kombinasi atribut, itu pengaruhnya itu dari atribut dari harga itu apakah benar berpengaruh terhadap preferensi konsumen dalam pemilihan flash disk. Apakah ada variabel lain yang lebih dominan mempengaruhi. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, untuk melihat data tersebut valid atau tidak, itu dari Pearson R dan Kendall-Stau. Kita lihat dari signifikannya. Apabila signifikan itu kurang dari 0,05, maka data tersebut itu valid. Nah, di sini itu kan Pearsonnya itu signifikannya itu 0,00, Kendall-Stau-nya juga 0,00, dan kalau 0,00 berarti kan kurang dari 0,05. Jadi 0,05 itu merupakan taraf kesalahannya. Kalau misalnya itu lebih kecil, maka data tersebut valid, dianggap valid. Karena angka predictive accuracy pada peringkat Pearson dan Kendall memberikan hasil korelasi yang signifikan. Karena kurang dari 0,05. Lalu pada nilai Pearson itu untuk melihat apakah dari variabel harga dan lain-lain faktor-faktor tersebut itu apakah berpengaruh terhadap preferensi konsumen dalam pemilihan flash disk, apakah ada lagi yang lebih berpengaruh. Nah, di sini kita bisa lihat sebesar 0,998 atau 99,8%. Jadi untuk interpretasinya dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 99,8% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, dan sedangkan sisanya 0,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Mungkin faktor lain apa yang tidak dimasukkan, tapi dari faktor harga, merek, kapasitas, dan ukuran itu termasuk besar karena berpengaruh terhadap preferensi konsumen dalam memilih flash disk tersebut. Jadi modelnya itu variabelnya juga udah bagus, datanya juga valid, lalu faktornya juga bagus.
Oke, yang selanjutnya adalah utilitas keseluruhan. Utilitas keseluruhan itu untuk melihat masing-masing level atribut hasil analisis conjoin dapat dilihat pada tingkat atribut produk flash disk. Jadi seperti ini ya. Nah, di situ kan ada atribut merek, harga, kapasitas, dan ukuran. Nah, merek itu kan ada levelnya, ada Kingston, Toshiba, SanDisk. Untuk harga kan ada kurang dari 100, lebih dari 100, dan ukuran dan yang lain-lainnya. Nah, itu untuk melihat apakah dari level-level atribut tersebut mana yang paling dominan dipilih oleh konsumen. Nah, makanya dinamakan oleh preferensi konsumen dari persepsi konsumen. Nah, untuk merek itu di sini nilainya paling besar adalah 0,304 yang nilainya SanDisk. Jadi konsumen itu lebih menyukai merek SanDisk dengan harga. Nah, di sini ini min ya, berarti kalau min itu kan kecil. Nah, di sini 0,975. Jadi konsumen lebih menyukai merek SanDisk dengan harga kurang dari 100.000 dan kapasitasnya lebih dari 16 GB karena di sini 0,463 lebih besar dari min 0,463. Lalu ukurannya lebih menyukai besar. Jadi begini ya, untuk membacanya, konsumen lebih menyukai flash disk dengan merek SanDisk dan harga kurang dari 100, kapasitasnya lebih besar dari 16 GB dengan ukuran besar. Oke, yang selanjutnya importance value keseluruhan. Jadi untuk melihat manakah atribut yang paling terpenting antara merek, harga, kapasitas, dan ukuran dari preferensi konsumen. Dari tabel importance value diperoleh hasil nilai kepentingan masing-masing atribut mulai dari peringkat terendah sampai tertinggi. Jadi di peringkat mana yang paling terpenting. Nah, di sini tuh paling tinggi itu diraih oleh atribut merek. Nah, karena di situ sebesar 34,828. Ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu konsumen lebih memerhatikan mereknya, berarti biasanya kan kadang harga. Ini ternyata konsumen lebih memperhatikan, lebih penting mereknya. Nah, lalu yang kedua ada harga 28,830. Lalu ukuran yang terakhir adalah kapasitas. Jadi merek, harga, ukuran, kapasitas. Berarti konsumen dari responden ini lebih menyukai merek ya. Berarti dilihat dulu dalam memilih flash disk itu, dilihat dulu mereknya, lalu harganya, lalu ukurannya, dan kapasitasnya. Oke, saya mengambil beberapa responden. Apakah kita bisa lihat untuk korelasinya, utilities, dan importance value. Nah, di sini kita lihat korelasinya terlebih dahulu, apakah valid atau tidak. Nah, di sini itu untuk responden 4 valid karena nilai persen R dan candle tahunnya itu 0,00 dan candle tahunnya 0,001. Nah, kan kurang dari 0,05 jadi valid. Lalu untuk datanya ini persen R-nya 9,2%. Jadi datanya udah bagus karena hampir mendekati 100%. Dan sisanya itu dipengaruhi oleh model lain. Lalu untuk utilitiesnya, untuk responden 4 itu lebih menyukai merek SanDisk dengan harga kurang dari 100.000, kapasitasnya lebih besar dari 16 GB dan ukurannya itu besar. Lalu untuk importance value, responden 4 lebih memperhatikan, lebih mementingkan harga. Tapi ini kan diambil secara acak ya, untuk responden 4 ini cuma responden 4 aja, dari preferensi dari responden 4-nya lebih mementingkan harga. Lalu merek dan kapasitas dan ukuran ini sama-sama penting karena nilainya sama. Nah, untuk ini interpretasinya kan udah jelasin tadi ya, dia signifikan, lalu valid, terus ini tadi untuk utilitiesnya, lalu untuk yang paling gede adalah harga. Nah, yang paling kecil itu kapasitas dan ukuran karena sama-sama nilainya sama, jadi sama-sama penting. Untuk responden yang ke-13 ini, untuk korelasinya juga sama, dia 0,00 persen R-nya, berarti dia signifikan.
kedas tahunnya 0,01, jadi datanya valid. Nah ini untuk modelnya juga sudah bagus karena mendekati 100%, karena 99,4%. Jadi 0,6%-nya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh variabel yang dipengaruhi oleh faktor yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dan untuk utilitasnya, jadi responden 13 ini lebih menyukai merek SanDisk dengan harga kurang dari 100.000. Kapasitasnya lebih suka yang kecil ya, berarti mungkin respondennya ini kayaknya isinya agak Nah ini untuk ukurannya dia lebih suka besar. Jadi di sini ada perbedaannya dari kapasitasnya, dia lebih menyukai yang lebih kecil. Mungkin kalau yang lebih kecil mungkin lebih murah ya. Untuk importance value-nya di sini harga. Jadi yang paling penting, atribut yang paling penting bagi responden 13 adalah harga, lalu merek, kapasitas, dan ukuran. Nah di sini sudah ya. Nah di sini kan dia tadi valid sama kayak yang responden 4, cuma bedanya dia lebih menyukai kurang dari 16 GB untuk kapasitasnya. Ini yang paling besar adalah harga sama kayak yang tadi. Terus ukurannya lebih suka yang besar. Nah ini. Oke, yang selanjutnya untuk penutup kesimpulannya, berdasarkan analisis conjoin, rata-rata responden secara keseluruhan menganggap merek lebih penting dibanding harga. Padahal kalau dari masing-masing yang saya pilih tadi, dari responden 4, 13 itu lebih menyukai, lebih mementingkan harga sebenarnya. Tapi mungkin dari keseluruhan juga ada yang mementingkan merek. Dari keseluruhan dari 20 responden itu, dari harga dan lain-lainnya itu lebih menyukai merek. Maksudnya bukan menyukai mereknya, maksudnya mereka itu lebih memilih mereknya yang tadi itu, ada yang SanDisk, ada yang itu, dia lebih melihat mereknya terlebih dahulu baru harganya. Nah, diketahui responden lebih menyukai flash disk dengan merek SanDisk, harganya yang murah, kurang dari 100, memiliki kapasitas besar dan ukurannya besar. Ya, jadi sama seperti responden yang lainnya itu, bukan responden sebenarnya, kalau orang-orang yang memang lebih menyukai harga yang lebih murah, terus kapasitasnya yang besar, apalagi kalau mereknya itu lebih mereknya yang bagus. SanDisk itu lumayan bagus sih, dengan ukurannya berarti yang suka yang besar. Mungkin kalau kecil itu takut hilang deh. Oke, lanjut ke sarannya, perlu dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih luas. Nah, karena tadi kan sampelnya cuma 20, kalau misalnya saran ada penelitian lanjutan itu kalau bisa agak banyak gitu. Dan perlu adanya penelitian lebih lanjut yang tidak membahas preferensi konsumen aja, jadi melainkan membahas pengaruhnya faktor lain lebih luas seperti ketahanan awetnya itu, lalu fitur tambahan, MP3, MP4 biasanya, terus dan lain-lainnya yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pemilihan flash disk. Jadi dari masalah tadi itu kan untuk melihat atribut mana yang paling penting. Nah, atribut yang paling penting merek. Lalu untuk yang mereknya lebih menyukai SanDisk, untuk yang harga yang paling diminati oleh konsumen suka yang murah, dan kapasitasnya suka yang lebih dari 16 GB dan ukurannya besar. Jadi terjawab ya, terjawab semua dari ini tadi. Untuk masalahnya sudah terjawab semua. Nah ini nih laporan ini juga bisa digunakan untuk yang distributor itu, untuk mengetahui konsumen lebih menyukai merek apa. Jadi nggak sembarangan mereka kulak flash disk, takutnya kalau nggak laku juga. Jadi dengan ini kan akhirnya tahu kan, analisis conjoin kan juga bisa menentukan ini apa yang diminati oleh konsumen gitu, dari preferensi, dari disurvei dulu pakai kuesioner. Baik, sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.